Ya, selamat datang di Super Soccer Podcast. Ya, selamat mendengarkan kembali nih podcast sepak bola yang pasti ditunggu-tunggu oleh para pendengar dan penonton Liga Inggris khususnya. Kita balik ke Super Soccer Podcast episode 60 bersama gue Doni dan kali ini gue berdua doang nih sama Fatru. Halo. Evans kemana nih Ru nih? Gak tahu kayaknya. Nggak kelihatan ya di sini ya. Kayak dikit-dikit gue gantiin nih. Mulai emang geser posisi Evans, gila. Patut. Nanti dia sesekali bakal hadir lagi. Sesekali bakal hadir ya untuk memenuhi kekangenan. Ya, siapa juga yang kangen sama Evans? Ada lah ntar. Nanti ada fanboy. Ya, jadi kita rekaman di jeda Premier League pekan 37 dan setelah pekan 37 dan sebelum pekan terakhir pekan 38. Pekan 37 masih sisa 4 laga ya. lagi sih. Jadi kita rekaman di hari ini apa sih? Rabu ya? Sekarang Rabu pagi 19. Iya, itu setelah Chelsea menang lawan Leicester 2-1. Itu jadi hasil yang bisa dibilang paling menentukan nih di khususnya papan atas Liga Inggris, karena walaupun Manchester City udah dinobatkan sebagai pemenang dinobatkan. Sebelumnya kita kayaknya ucapin dulu ya sama belum. Oh iya benar. Iya juga. Karena ini episode pertama setelah Lebaran ya. Iya. Episode pertama setelah Lebaran. Masih ada suasana ketupat. Iya. Siapa tahu masih ada yang nyimpen ketupat atau opor ayam di kulkasnya, itu sisaan Lebaran udah lama banget ya. Ya udah, yang penting pokoknya kita dari podcast Super Soccer mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf dan lahir dan batin untuk semua pendengar podcast Super Soccer dan fans Liga Inggris dan Bundesliga yang mendengarkan dan pecinta sepak bola yang mendengarkan podcast Super Soccer ini. Semoga apa doanya, Ru? Semoga apa? Semoga ya sehat-sehat aja sih sekarang. Iya, semoga sehat-sehat aja dan dilancarkan rezekinya dan bisa sehat terus dan amin. Jaya dan jaya. Udah kehabisan banget. Selain itu juga kita belum ngucapin sama City nih juara. Oh iya benar, ya benar-benar. Di episode sebelumnya kita kan udah ngebahas tuh yang City, kemungkinan City. Walaupun saat itu kita tahu City juara, iya tapi sekarang kan yang udah ininya ya. Ternyata City ini ya, ternyata City nggak menang langsung lawan Chelsea waktu itu karena kena gol comeback dari Marcos Alonso gue ingat. Ya, jadi intinya selamat untuk Manchester City yang juara Premier League. Iya, juaranya cuma tunda berapa hari doang, nggak seru lah. 2020. Ya, selamat untuk Pep Guardiola, ayo tepuk tangan. Dan para fans City dimanapun Anda berada. Iya, Indonesia citizens. Selamat ya. Semoga tahun depan bisa lebih jago lagi. Tapi emang jago sih. Janganlah gantian. Biar nggak bosen ya. Kita balik lagi ke Chelsea Leicester tadi. Iya, semalam lompat. Semalam saat kita take ini atau dini hari tadi adalah awal pekan 37. Di mana ada 4 pertandingan yang bergulir, yaitu ada yang pertama adalah MU Fulham, Southampton Leeds, Brighton City sama Chelsea Leicester. Mau langsung ke Chelsea Leicester atau kita bahas satu-satu nih, Ru? Mungkin singkat ya. Singkat aja sih. Boleh. Kalau di MU Fulham dari MU yang udah unggul 1 gol. Dan ya ini ya, unggul 1 gol tapi di akhir golnya keren banget tuh. Golnya keren gitu. Umpan dari De Gea tapi dicolek dikit sama Bruno Fernandes. Dikit doang itu harusnya bisa lah. Iya, padahal harusnya umpannya De Gea ya. Ternyata jadinya umpan Bruno Fernandes. Cuman ya udahlah. Emang lagi musim nih, kiper-kiper langsung ikut andil dalam mencetak gol. Sebelumnya si ini ya, Alisson langsung nyetak gol sundulan. Ya sama biasa sih Ederson sih suka ngasih. Yoi, emang kiper masa kini tuh emang harus ini ya, harus ikutan apa ya? Berkontribusi dalam mencetak gol khususnya. Udah nggak bisa tuh, cuma bisa napis-napis doang. Orang ngoper juga udah harus jago kayak passing. Soalnya build up permainan kan sekarang udah dari kiper. Ya terus ada apa lagi nih? Ada Leeds yang menang 2-0 Leeds menang 2-0 di kandang Southampton. Terus ini juga seru nih. Yes. Ini juga seru. Sang juara nih, juara kita
Udah menang 2-0. Menang 2-0 tapi dia di menit-menit awal kena kartu merah si Joao Cancelo ya. Joao Cancelo kena kartu merah tapi sempat unggul 2-0 di babak pertama. Di comeback 3 gol di babak kedua. 3 gol. Agak dramatis sih karena di akhir-akhir Pep Guardiola juga ribut sama ribut sama si pelatihnya Graham Potter terus. Dan kalau gue bilang sih kemenangan ini buat Brighton walaupun gak berarti apa-apa tapi buat fansnya apalagi kemarin tuh ini ya dia baru datang lagi ya fans. Seluruh laga Premier League mulai pekan 37 ini sudah didatangi fans. Sudah fans saya boleh masuk ke stadion lah. Jadi biar sekitar berapa persen ya? Ya kalau pokoknya rata-rata 7.000 sampai 8.000. Pokoknya nggak padat banget, kurang riset. Pokoknya jadi biar semua stadion ngerasain ya di musim ini tuh ada penonton lah pas pertandingan kandangnya. Kan Brighton hari ini pertandingan kandang, di minggu depan dia pertandingan tandang kayak gitu. Nah ini dia yang terakhir nih, yang masih masih menentukan sampai ke pekan 38. Sangat menentukan sih. Semalam perebutan top 4 antara Chelsea perebutan peringkat 3. Yes. Lebih detailnya nih antara Chelsea sama Leicester. Leicester berhasil dimenangkan oleh The Chelsea Blues dengan skor 2-1. Agak dramatis juga nih Don karena wah iya sih di babak pertama tuh Chelsea menguasai sih. Chelsea menguasai cuman ya itu Chelsea itu di babak pertama ngabisin jatah apes kalau gue bilang. Kayak ada Timo Werner 2 gol. Iya 2 gol offset, pakai yang satu pakai tangan, yang satu udah dibolehin tuh sama wasit gara-gara karena kan ngelihat jamnya kan geter, jamnya geter. Pas lihat VAR ternyata colek tangan. Padahal mah kalau kena tangan gak usah pede-pede ya, selebrasinya biasa aja gitu. Soalnya kan kalau salah malu juga. Jadi intinya 2 gol gagal. 2 gol dianulir lah di babak pertama. Dan menjelang akhir Leicester agak menggila pas masuk Iheanacho. Iya sih, Iheanacho. Hampir banget kena gol penyama ya akhir-akhir. Iya, gol penyama kedudukan di menit 89 atau menit 90 tuh hampir disamain sama Ayoze Perez gue ingat banget. Itu kalau seri tuh Leicester bakal tetap di peringkat 3 kalau seri. Cuman kan karena kedudukannya tetap 2-1 sampai peluit panjang dibunyikan, akhirnya Chelsea akhirnya naik ke ngebalap peringkat 3. Leicester ke peringkat 3 dengan 66 poin. 66 poin sementara Leicester jadi turun ke peringkat 4 dengan 66 poin. Sisa 1 laga di game week 38 nanti. Dengan kondisi kayak gini mungkin perebutan top 4 itu antara Liverpool, Chelsea dan Leicester. Yang diunggulkan paling berpotensi ya, paling memungkinkan itu Chelsea ya. Chelsea sih bisa dibilang harusnya sih udah hampir udah megang tiket Liga Champions lah. Tapi belum pasti. Ya, karena di pertandingan terakhir juga dia tinggal ngelawan Aston Villa. Aston Villa juga lagi kurang gitu. Iya dia trennya. Dia cuma menang sekali doang dari 5 laga terakhir. Iya dari 5 laga terakhir. Apalagi nanti dia bakal pokoknya dia di pekan 37 dia bakal ngadepin Tottenham kan. Mungkin setelah pas podcast ini tayang mungkin udah tahu yang menang siapa, tapi kayaknya Tottenham sih. Langsung nebak. Kalau emang pahit-pahitnya Chelsea harus cabut dari top 4 ini. Misal kan karena masih berpotensi ya. Chelsea masih punya kemungkinan dia punya 1 laga final Liga Champions lawan City. Dia tinggal pilih nih mau lolos lewat jalur juara apa lolos lewat jalur 4 besar. Kalau mau aman sih juara iya 4 besar iya. Nggak usah nyari inilah. Nggak usah nyari drama-drama. Tinggal menangin aja lawan Aston Villa. Nah, yang seru kalau Chelsea menang di peringkat 4, menang Liga Champions tapi dia finish di posisi 5. Iya. Itu bakal jadi ada 5 tim yang mewakili
Inggris di di Liga Champions musim depan. Udahlah harusnya Chelsea gitu aja. Biar rame Liga Inggris. Biar rame. Kalahin aja lawan Aston Villa. Kalahin. Tapi susah dia juga. Menang Liga Champions tapi iya. Oh iya. Ya itu yang susah. Lu pilih mana? Ya, gue pengennya menang Liga Champions aja sih. Lebih asik aja. Cuman kan pengennya cari aman aja, Pak. Cari aman. Udah lah. Gak usah nyari gara-gara. Nah, sebenarnya dari pertemuan Leicester sama Chelsea semalam, apapun hasilnya, yang diuntungkan adalah Liverpool. Benar, Liverpool karena apapun hasilnya adalah menguntungkan Liverpool. Kenapa lo ulang dong? Apa? Iya karena. Oh ya. Sebenarnya hasil semalam itu Chelsea menang itu udah skenario terburuk dari Liverpool walaupun masih menguntungkan. Oh iya benar. Karena Liverpool harus ntar malam harus menang dan dia menang aja langsung nyusul Leicester karena unggul selisih gol difference. Sekarang selisih gol Liverpool 21, selisih gol Leicester 20. Jadi even Liverpool menang 1-0 berarti gol difference-nya jadi 2-2. Leicester 20. Jadi Liverpool yang naik. Karena kalau di Liga Inggris dia ngutamainnya goal difference dulu baru to head. Enggak, ini dulu apa? Produktivitas. Iya, produktivitas ya. Baru. Gue inget La Liga. La Liga. Terus di 3 tim ini kayaknya yang paling potensial. Paling enggak potensial adalah Leicester. Iya, Leicester karena sih. Kekalahan semalam tuh kayaknya bakal, walaupun mereka masih ada bisa potensi, yang penting babat habis sisa pertandingan dan cari gol sebanyak-banyaknya pas lawan Spurs nanti. Spurs yang mana bisa kayaknya unggul, agak susah. Ya Spurs juga lagi. Leicester tuh penyakit dari musim kemarin, Don. Di musim kemarin dia agak kendor ya. Udah top 4 nih, menjelang akhir mental lagi. Sekarang juga gini nih kayaknya. Kenapa ya? Ada yang salah dari si strategi tapi ketiga tim ini masih berpotensi. Masih berpotensi banget. Tapi kalau menurut lo siapa nih yang bakal lolos ke Liga Champions dengan sisa laga ini? Ya kata gue Chelsea dan Liverpool. Liverpool ya? Iya sih, gue juga nebaknya sih Chelsea Liverpool. Gak apa-apa lah, Leicester di Europa League lagi. Iya, soalnya Leicester tuh pernah di Champions gak sih? Pernah kan? Waktu dia juara. Oh iya, waktu dia juara. Langsung tapi segrup sama Barcelona. Iya, kayak ya ngapain sih nih gitu. Gak lolos grup kan kalau gak salah ya? Lolos. Oh lolos ya? Lolos ya? Gimana sih? Sorry, di revisi kita. Lolos. Ya pokoknya apapun hasilnya, semoga yang terbaik lah yang bisa mewakili Premier League di Liga Inggris. Mewakili Liga Inggris di Liga Champions nantinya. Oh iya. Mantap. Lupa. Tadi ada iklan. Terus berarti kita setelah ngebahas yang kemenangan Chelsea atas Leicester, ya tinggal Liverpool malam ini. Ya tinggal Liverpool, dan kita mungkin bahas ini kali ya. Game week terakhir yuk. Game week 38. Game week 38 itu bakal main di hari Minggu. Hari Minggu dan di hari waktu Minggu 23 yang Mei sama. 2021. Semuanya itu bakal kick off jam 10 malam. Semuanya bareng tuh. Terserah lo mau nonton semuanya pun boleh lo jajarin semua device lo. PR juga tuh. Ya kali aja pengen dramatis. Tapi yang kalau menurut gue yang patut ditonton, yang bakal menentukan nih salah satunya ada Aston Villa Chelsea. Balik lagi ke perebutan top 4 itu ada Aston Villa Chelsea, terus ada Leicester Spurs mungkin yang paling 2 tim besar lah yang ketemu, sama satu lagi Liverpool Crystal Palace. Leicester main di King Power Stadium di kandang, Liverpool juga main di kandang di Anfield. Paling kita bahas satu-satu pertemuan terakhir ini ya.
Boleh. Dari Aston Villa Chelsea. Aston Villa Chelsea ini Chelsea tuh benar-benar harus sapu bersih sih. Peluang Chelsea untuk sapu bersih itu sedikit lebih besar dibanding karena dia Leicester. ketemu Aston Villa. Tapi ya walaupun di pertemuan pertama di paruh pertama Premier League itu dia cuma bisa seri satu sama lawan Aston Villa lah gitu. Cuman ya dengan kondisi yang sekarang sih harusnya bisa lebih baik ya. Aston Villanya juga lagi nggak terlalu inform. Dan Chelsea-nya juga lagi bagus. Apalagi Chelsea kan lagi nyari angin bagus supaya dia bisa main di final Liga Champions lebih baik. Iya. Kayak gitu kayak dia udah ngalahin. Kemarin dia kalah di final FA sama Leicester, dia bales di Liga Inggris kayak gitu-gitu. Pasti kan dia juga mau tampil lebih baik lagi lah untuk menyiapkan diri di final Liga Champions tanggal 29 apa tanggal 30 gitu. 29 padahal gue nonton Chelsea tapi lupa. Gitu deh. Ya, selanjutnya ada Liverpool. Terus ya Palace main di Anfield. Ya. Menarik ini gimana? Laga perpisahan si Roy Hodgson mantan pelatih Liverpool yang memutuskan untuk pensiun. Setelah 45 tahun berkarir. Oh, keren. Jadi ini laga terakhir Roy Hodgson. Abis itu dia pensiun. Agak ya sebagai laga perpisahan yang cocok lah lawan Liverpool. Mantan timnya di Anfield, ada supporter. Ya, mungkin itu jadi pertimbangan Roy Hodgson buat pensiun. Wah, cocok nih buat laga terakhir. Sama selain itu pasti dia dana pensiunnya udah banyak. Dana pensiun. Gaji kedua 13. Dia udah ada tuh tabungan pensiunnya udah aman. 75 tahun, Bro. Iya. Ya enggak usah dipikirin lagi lah. Udah tinggal santai-santai tuh. Ya pastinya Liverpool Palace nggak bakal ngasih kemudahan lah untuk Liverpool walaupun main di Anfield. Nggak semudah itu untuk ngasih Roy Hodgson tuh laga terakhir dengan kekalahan, nggak semudah itu. Apalagi Liverpool butuh kemenangan. Yes, bakal jadi salah satu laga yang laga pilihan di akhir pekan nanti. Iya, laga pilihan. Ya pokoknya khususnya buat fans Liverpool yang pengen banget nonton Liverpool main lagi di Liga Champions, pasti kan kangen tuh. Kangen gimana? Kemarin baru masuk. Ya kan udah kalah. Udah lama nggak nonton di final. Ya, siapa tahu pengen juara lagi kan. Terus ada Leicester lawan Spurs. Spurs ini lumayan. Kalau gue sih mungkin gue milih nonton ini. Leicester Spurs ya. Karena dua tim ini yang benar-benar sangat mau nggak mau menang lah. Spurs lihat aja, dia targetnya pasti saat ini Europa League. Udah nggak mungkin. Iya sih, kalau Spurs paling ngincer Europa League. Kalau dia drop point atau kalah, dia benar-benar mental dari zona Eropa. Iya. Udah cuma main bisa, tapi mainnya di UEFA Conference League. Kalau lu tahu apa tuh? UEFA Conference League. Jadi itu bakal ada start baru gitu. Yes, di bawahnya Europa League. Jadi untuk tim-tim tier 3 lah ya, berarti ya. Di bawah. Jadi antara West Ham atau Spurs atau mungkin Leeds juga bisa aja sebenarnya berkompetisi di Eropa. Itu mungkin Arsenal. Arsenal bisa loh, masih bisa. Serius. Arsenal nih kalau bisa sapu bersih seluruhnya. Iya, Valdo si pembela Arsenal ternyata. Oke, masih mungkin lah. Semua masih mungkin. Pokoknya sampai pekan 38 ini. Inilah serunya Premier League. Semua masih mungkin terjadi walaupun sampai tinggal kalian pilih mau nonton mana. Mau nonton Fulham lawan Newcastle juga boleh. Waduh, boleh banget. Boleh terserah. Siapa tahu pengen lihat Bobby De Cordova-Reid mencetak atau mau lihat untuk terakhir kalinya Callum Wilson. Ini Mitrovic atau Mitrovic. Siapa tahu yang masih berharap Mitrovic main bagus. Dulu tuh awal-awal Fulham masuk, Mitrovic gue langsung pasang di FPL tuh. Wah, ini jago nih soalnya dia musim lalunya kan top score Fulham. Pas masuk awal-awal kok jarang main, dilihat-lihat aduh kocak. Nah, jadi itulah deretan laga-laga terakhir Premier League.
Kalau bisa jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan. Tinggal pilih dan semua laga ini bisa kita tonton di Mola. Di Mola. Semuanya tersedia. Semuanya tersedia secara kualitas yang baik dan legal yang paling penting. Yes. Udah gak zamannya lah nonton streaming legal kayak gitu. Lu mau komentator Arab. Pokoknya yang pasti aja. Orang komentator asli dari Premier League juga ngasih data-datanya yang lebih bagus. Pokoknya paket komplit. Oh sama satu lagi deh gue pengen bahas ini. Apa? Top score, perebutan top score nih. Itu sih yang menarik. Ini juga salah satu yang menarik nih. Ada Harry Kane dan sekarang lagi bersaing Harry Kane sama Muhammad Salah dengan sama-sama 22 gol. Sama-sama 22 gol. Di bawahnya sih sebenarnya ada Bruno Fernandes ya 18 gol sama Son dengan 17 gol. Cuman menurut gue agak sulit lah untuk ngejar si Salah sama Kane. Sebenarnya kalau dua-duanya finish dengan yang sama, dua-duanya dapat kan Golden Boot gitu ya? itu. Ya kayak zaman 2 musim yang lalu ada 3. Iya, benar-benar. Salah. Auba, Salah sama Vardy atau Kane ya gue lupa. Ya pokoknya yang itulah yang langganan. Pokoknya bertiga, 2 musim lalu itu bertiga. Nah musim ini ya persaingannya antara Salah ya pasti nggak enak juga lah berbagi award kurang memiliki gitu. Itu gue sendiri aja. Maunya sendiri. Iya sih. Ya. Kalau dilihat nih mereka di sisa pertandingan Liverpool bakal lawan Burnley sama Crystal Palace. Tottenham bakal lawan Aston Villa sama Leicester. Mungkin kalau di atas kertas Kane bakal lebih sulit ya karena dia bakal ketemu Aston Villa di mana si kipernya Emiliano Martinez juga bagus. Maksudnya salah satu dari yang lumayan oke lah di Premier League. Menurut gue paling oke. Oh iya. Menurut gue. Karena walaupun yang semalam yang menang Golden Glove itu si Ederson. Iya, kalau udah nggak bisa disalip ya. Karena itu based on ini ya. Karena semalam kan Mendy. Iya. Pas Mendy kebobolan udah nggak bisa dibalap ya. Otomatis, oh iya benar. Iya. Benar. Enak banget. Terus ya mungkin kalau Salah bisa ngegas di 2 pertandingan terakhir dia bisa nambah mungkin 1 atau 2 gol dan mengunci gelar sih. Tapi kalau perkiraan gue sih Kane sih kayaknya bakal ngambil gelar Golden Boot. Top score sih dia. Lumayan untuk perpisahan Kane. Iya. Karena dia udah rumor kenceng banget. Si Kane udah request untuk cabut dari Spurs. Sedih. Padahal dia lumayan lokal hero dari Tottenham lah ya. Enggak sih emang harus cabut. Kenapa? Iya dia carry the whole team man. bareng Son. Ngegendong ya ibaratnya. Kalau di game tuh dia yang ngegendong deh carry. Tapi kalau udah di akhir musim ini dia juga udah oke sih. Maksudnya secara komposisi tim juga udah oke. Dia ngegendong tuh mungkin di tahun-tahun 2016-17. Pokoknya awal-awal dia udah mulai sering top score dah itu fix ngegendong banget tuh. Ya paling tinggal Son sendirian. Ya, tinggal Son gimana nih? Apa dia bakal stay di Spurs atau dia nyari tim lain di Liga Inggris atau dia nyoba peruntungan di liga lain. Ya nggak ada yang tahu lah. Yang penting kita selesaikan dulu aja lah musim 2020-2021 ini. Ya. Jadi itulah deretan fakta menarik yang menarik banget untuk ditunggu ya. Banyak lah yang masih bisa ditentukan. Penentuan top score, penentuan zona Liga Champions, penentuan zona Liga Eropa. Wah seru gak tuh penentuan zona Liga Eropa. Ya pokoknya gitulah. Semua pertandingan ini pokoknya semua keseruannya mau yang kelewatan highlightnya juga. Misalnya kelewatan highlight Chelsea Leicester semalam 2-1 gimana sih? Atau lo mau nonton tayangan ulang full? Nah mau nonton tayangan ulang full juga bisa ditonton di Mola ya. Mulai dari highlight, full replay, ada semuanya. Komplit. Thank you buat semua yang udah dengerin podcast Super Soccer episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya dan tetap sehat semuanya ya. Dadah, thank you.